Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Marlina, NPM 217530114 dari kelas MI 5A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai lab Linux Operating System pada pertemuan ketiga. Mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Septaviansyah Dwi Putra, STMT. Nah, baik, pada lab kali ini yang dimana kita diminta untuk membuat dan menyimpan kata sandi yang kuat. Pada lab ini memiliki sasaran yang pertama mempelajari konsep untuk membuat kata sandi yang kuat dan juga mempelajari konsep untuk menyimpan kata sandi dengan aman. Selanjutnya pada lab ini juga terdapat latar belakang atau skenario yang dimana kata sandi dapat banyak digunakan untuk memberikan akses ke sumber daya yang dimana penyerang akan menggunakan berbagai teknik untuk mempelajari kata sandi pengguna dan mendapatkan akses tidak sah ke sumber daya atau data. Jadi, agar dapat melindungi diri secara lebih baik, penting untuk kita memahami kata sandi yang kuat dan cara menyimpannya dengan aman. Lanjut saja kita ke bagian pertama, yaitu membuat kata sandi yang kuat. Jadi, kata sandi yang kuat memiliki 4 persyaratan yang tersusun dalam urutan keutamaan. Yang pertama yaitu pengguna dapat mengingat kata sandi dengan mudah. Yang kedua, kata sandi tidak mudah ditebak oleh orang lain. Yang ketiga, kata sandi tidak mudah ditebak atau ditemukan oleh program. Yang keempat, kata sandi harus rumit, berisi angka, simbol, serta gabungan huruf besar dan kecil. Nah, dari 4 persyaratan di atas, berdasarkan daftar di atas, persyaratan pertama mungkin adalah yang paling utama, karena kita harus dapat mengingat kata sandi kita sendiri. Misalnya pada yang saya tandai biru ini, yang dimana kata sandi ini dianggap yang kuat karena memenuhi 3 persyaratan terakhir. Namun dari kata sandi ini sangat sulit untuk kita ingat. Nah, banyak organisasi yang mewajibkan kata sandi berisi dengan kombinasi angka, simbol, serta huruf besar dan kecil. Kata sandi yang sesuai dengan kebijakan tersebut dianggap kuat asalkan mudah diingat oleh pengguna. Di bawah ini adalah contoh kebijakan kata sandi yang ditetapkan oleh organisasi pada umumnya. Yang pertama itu ada panjang kata sandi harus setidaknya 8 karakter. Yang kedua, kata sandi harus berisi huruf besar dan kecil. Yang ketiga, kata sandi harus berisi angka. Dan yang keempat, kata sandi harus berisi karakter non-alfanumerik. Nah, selanjutnya luangkan waktu sebentar kita untuk menganalisis bagaimana ciri kata sandi yang kuat dan rangkaian kebijakan umum kata sandi yang ditunjukkan di atas. Nah, di sini terdapat pertanyaan mengapa rangkaian kebijakan mengabaikan 2 item pertama, yaitu setidaknya 8 karakter dan berisi huruf besar dan huruf kecil. Mengapa kebijakan nomor 1 dan 2 diabaikan? Karena kebijakan nomor 1 dan 2 digunakan jika pengguna kata sandi ingin dan mau menggunakan kebijakan tersebut. Jadi tergantung pada pengguna masing-masing itu sendiri. Terkadang pengguna mengabaikan karena pengguna ingin lebih mudah mengingat kata sandi sesuai
yang dia mau karena tidak terpaku pada kebijakan tersebut. Nah, selanjutnya, cara yang tepat untuk membuat kata sandi yang kuat adalah dengan memilih 4 atau lebih kata acak, lalu menggabungkannya. Kata sandi television frog boat short lebih kuat daripada yang saya tandai biru ini. Karena meskipun kedua kata sandi sesuai dengan kebijakan yang dijelaskan di atas, bisa saja program peretas kata sandi sangat mampu menebak jenis kata sandi tersebut. Meskipun banyak rangkaian kebijakan kata sandi tidak akan menerima kata sandi pertama. Namun, kata sandi tersebut lebih kuat daripada yang kedua, karena kata sandi tersebut mudah diingat oleh pengguna, terutama karena terkait dengan gambar, sangat panjang, dan faktor acaknya membuat peretas kata sandi kesulitan menebaknya. Untuk menggunakan alat bantu pembuatan kata sandi online, buat kata sandi berdasarkan rangkaian kebijakan kata sandi perusahaan yang umum dijelaskan di atas, yang dimana kita akan membuat kata sandi online dengan membuka web http://passwordgenerator.net, yang dimana kita diminta untuk membuka web ini, kemudian kita salin saja. Kita buka webnya, kemudian kita copy linknya. Nah, di sini kita sudah membuka alamat web password generator, yang dimana di sini yang telah saya kerjakan kemarin, di sini saya memasukkan password linknya 8. Setelah kita memasukkan password linknya, kemudian selanjutnya web tersebut menampilkan kata sandi baru, password baru, yang dimana di sini kita memilih salah satu dari password baru yang telah kita generate di atas. Kemudian selanjutnya di sini terdapat pertanyaan, apakah kata sandi yang dibuat mudah untuk diingat? Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa kata sandi tersebut sangat sulit untuk diingat karena kata sandi di atas terdiri dari huruf, simbol, dan juga angka, yang dimana pengguna sangat sulit untuk mengingatnya. Kemudian selanjutnya kita menggunakan alat bantu pembuatan kata sandi online buat kata sandi dengan kata acak. Kemudian kita perhatikan bahwa kata-kata tersebut tidak terlihat sebagai kata dalam kamus. Nah, selanjutnya kita masuk ke link ini. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam link webparsing.com. Selanjutnya, buat kata sandi menggunakan kata acak dengan mengklik generate another. Nah, di sini saya sudah membuat
sudah mempraktikkan sebelumnya. Jadi di sini terdapat kata invented, agree, atau further, yang dimana kata sandi ini sangat sulit untuk diingat. Baik, selanjutnya di sini kita lanjut ke bagian 2 yang dimana menyimpan kata sandi dengan aman. Jadi, jika pengguna memilih untuk menggunakan pengelola kata sandi, ciri kata sandi kuat pertama dapat diabaikan, karena pengguna selalu dapat mengakses pengelola kata sandi. Perhatikan bahwa beberapa pengguna hanya mempercayai ingatan mereka untuk menyimpan kata sandi. Pengelola kata sandi juga, baik lokal atau jarak jauh, pasti memiliki tempat penyimpanan kata sandi dan dapat dirusak. Tempat penyimpanan kata sandi, pengelola kata sandi harus dienkripsi dengan kuat dan akses ke tempat penyimpanan tersebut harus dikontrol dengan ketat. Dengan aplikasi perangkat seluler atau web, pengelola kata sandi berbasis cloud memberikan akses setiap saat dan tanpa gangguan bagi penggunanya. Yang dimana pengelola kata sandi yang populer itu adalah LastPass. Untuk kita melakukan percobaan membuat akun LastPass, kita dapat membuka link https://lastpass.com. Kita copy, lalu kita buka linknya. Nah, di sini kita sudah klik trial untuk membuat akun percobaan. Setelah kita membuat akun percobaan, kita isi semua kolom sesuai petunjuk. Kemudian selanjutnya kita buat kata sandi utama pada email yang telah kita masukkan. Lalu selanjutnya kita unduh dan install klien LastPass untuk operasi sistem kita, dan di sini kita masukkan email dan juga password utama kita. Selanjutnya kita ke password. Setelah kita menambahkan kata sandi ke LastPass, yang dimana kata sandi tersebut disimpan. Jadi setelah kita menambahkan kata sandi ke LastPass, kemudian kata sandi tersebut tersimpan di dalam sebuah folder yang ada di aplikasi LastPass, dan folder tersebut tersimpan di database LastPass. Lalu selain Anda, setidaknya terdapat satu entitas lain yang dapat mengakses kata sandi tersebut. Entitas lain yang dapat mengakses kata sandi kita pada aplikasi LastPass yaitu seseorang yang mengelola aplikasi LastPass tersebut. Lalu, menyimpan semua kata sandi di satu tempat memang praktis, namun ada kekurangannya. Jadi, memang menyimpan semua kata sandi dalam satu tempat memang praktis, tetapi keamanan data yang paling penting. Dengan menyimpan semua kata sandi dalam satu tempat tidak disarankan, karena jika semua kata sandi tersebut dibobol atau diretas oleh para hacker, dapat merugikan kita sendiri. Lalu bagian 3, lalu apa yang dimaksud dengan kata sandi yang kuat? Ciri kata sandi yang kuat yang dijelaskan di awal lab ini, yang dimana kita pilih kata sandi yang mudah diingat, namun sulit ditebak. Selanjutnya, kata sandi rumit dapat digunakan asalkan tidak mempengaruhi persyaratan yang lebih penting, misalnya mudah diingat. Persyaratan kata sandi mudah untuk diingat dapat diabaikan, sehingga terdapat ringkasan bahwa pilih kata sandi yang mudah diingat, pilih kata sandi yang tidak dapat dikaitkan dengan kita, lalu pilih kata sandi lain dan jangan gunakan kata sandi yang sama untuk layanan yang berbeda, dan yang terakhir,
Kata sandi rumit dapat digunakan asal tidak sulit untuk diingat. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai Lab Linux Operating System. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.